We pray for better days. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa farmasi dari Stikes Harapan Ibu Jambi. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik lanjutan dari farmakoekonomi yaitu cost of illness. Di mana kami dari kelompok 7 anggotanya ada Ajeng Febilianti dan saya sendiri Anissa Rodahaura dan juga Dian Octavia. Dengan dosen pengampu kami yaitu Pak Medi Andriani M.Farm SCI. Jadi cost of illness pertama kali PPT-nya akan diterangkan oleh Ajeng Febilianti. Baiklah, di sini saya Ajeng Febilianti dari kelompok 7 akan memberikan penjelasan tentang cost of illness. Analisis cost of illness ini merupakan bentuk evaluasi ekonomi yang paling awal di sektor pelayanan kesehatan. Tujuan utama dari cost of illness ini adalah untuk mengevaluasi beban ekonomi dari suatu penyakit pada masyarakat meliputi seluruh sumber daya pelayanan kesehatan yang dikonsumsi. Studi COI dapat menggambarkan penyakit mana yang membutuhkan peningkatan alokasi sumber daya untuk pencegahan atau terapi, tetapi mempunyai keterbatasan dalam menjelaskan bagaimana sumber daya dialokasikan karena tidak dilakukannya pengukuran benefit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Haura. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Jadi, ada tipe cost of illness. Jadi, menurut studi cost of illness dapat dilakukan berdasarkan data epidemiologi, yaitu pendekatan prevalensi atau insidensi. Metode yang dipilih untuk menghitung biaya yaitu top-down and bottom-up. Dan hubungan antara awal penelitian dan pengumpulan data yaitu studi retrospektif dan juga prospektif. Kemudian, jadi ini adalah jenis-jenisnya. Jadi yang pertama ada pendekatan prevalensi dan juga insidensi. Studi prevalensi mengacu pada jumlah total dari kasus pada periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Sedangkan insidensi mengacu pada jumlah kasus baru yang muncul dalam periode waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada pendekatan top-down and bottom-up. Perbedaan lain antara kedua pendekatan di atas yaitu bahwa pendekatan insidensi analisis dilakukan secara bottom-up, meliputi semua biaya penyakit selama hidup. Data yang diperlukan lebih detail dibandingkan pendekatan prevalensi. Pendekatan prevalensi dilakukan secara top-down, mengalokasikan total biaya untuk masing-masing kategori penyakit secara umum. Kemudian yang ketiga dan terakhir yaitu ada cost of illness, prospektif dan juga retrospektif. Berdasarkan studi COI retrospektif, saat studi dilakukan, semua kejadian yang relevan sudah terjadi. Jadi proses pengumpulan data mengacu pada data yang sudah ada. Sehingga pada studi SOI, prospektif kejadian yang relevan belum terjadi saat penelitian dilakukan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengikuti pasien setiap waktu. COI berdasarkan prevalensi maupun insidensi dapat dilakukan secara prospektif dan juga retrospektif. Kemudian, materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Dian Octavia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari Anissa yang dia yaitu evaluasi biaya dalam cost of illness. COI diperkirakan dengan mengidentifikasi komponen biaya dan menilai dalam sabar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari Anissa, yaitu yang ke D, evaluasi biaya dalam cost of illness. COI diperkirakan dengan mengidentifikasi komponen biaya dan menilai dalam unit moneter. Kategori biaya yang dihitung dalam memperkirakan biaya total dari COI adalah biaya langsung dan produktivitas yang hilang. Yang E, tujuan utama dari COI adalah yang pertama, untuk menilai beban ekonomi suatu penyakit dalam masyarakat. Hasil studi yang digunakan sebagai informasi tentang jumlah sumber daya yang digunakan karena penyakit dari 26 berdasarkan data morbiditas dan
totalitas dapat diketahui peningkatan penyakit berdasarkan beban ekonominya. Yang kedua, untuk mengidentifikasi komponen biaya utama dan biaya total berdasarkan insidensi, hal ini dapat membantu pembuat kebijakan untuk menetapkan dan atau membatasi a. kebijakan penetapan biaya pada komponen yang memberikan porsi terbesar dari total biaya, b. mengontrol implementasi nyata dari kebijakan kesehatan sebelumnya. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi manajemen klinik dari suatu penyakit pada tingkat nasional. Hasil evaluasi COI dapat membantu pembuat keputusan dan manajer untuk menganalisis fungsi produksi yang digunakan untuk menghubungkan input dan atau pelayanan intermediate untuk mencapai output. Pedoman klinik merupakan salah satu contoh hasil akhir pada kasus ini. Dapat digunakan untuk identifikasi manajemen penyakit, terutama jika dinilai tidak efektif atau sangat beragam. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi sekian materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kelebihan kata dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.